Tadi di mana ya? Oke, yang ini apa yang tersisa sekarang? Oke. Bentar, ini oke. Ini tentang argumen yang tidak valid ya sekarang. Sebentar saya lihat. Ya, kira kita berhenti di situ ya. Oke, sekarang kita akan lihat argumen yang tidak valid ya. Jadi tadi argumen apa sih, rangkaian dari proposisi begitu ya, yang membawa kita pada sebuah kesimpulan, gitu ya. Nah, tentu rangkaian proposisi ini bisa saja menghasilkan suatu argumen yang tidak valid, ya. Jadi di sini kita punya P maka Q dan tidak, salah baca. P dan Q, salah lagi. P maka Q dan Q ya mengakibatkan P, ini bukan suatu tautologi, begitu ya. P maka Q dan Q mengakibatkan P, ini bukan suatu tautologi. Jadi kalau kita periksa nih panah yang kedua ini, mestinya nilai kebenaran di sini tidak selalu benar, ya. Oke. Jadi dengan demikian, kalau kita menggunakan apa sih namanya bentuk argumen seperti ini, kita akan sampai pada kesimpulan yang salah, gitu ya. Jadi contohnya apa namanya? Di sini kita contohnya punya jika Anda mengerjakan setiap soal dari buku teks, maka Anda akan belajar matematika diskrit, gitu ya. Mengerjakan soal, maka belajar matematika diskrit. Ya. Nah, kemudian di sini kita punya premis belajar matematika diskrit, gitu ya. Kemudian kesimpulannya, oh oke, berarti Anda mengerjakan setiap soal dalam buku teks. Ya. Jadi ini kesimpulan yang salah, begitu ya. Karena kalau kita punya premisnya P maka Q, kemudian kita punya Q, kita sama sekali tidak bisa menyimpulkan tentang P, gitu ya. Jadi Anda belajar matematika diskrit bisa jadi dengan cara lain, tidak dengan cara mengerjakan setiap soal. Ya, bisa saja belajar matematika diskritnya dengan cara apa ya, misalnya nonton video kuliah begitu ya. Oke. Oke. Tetapi yang benar apa di sini? Kalau Anda nggak belajar matematika diskrit, udah pasti Anda nggak ngerjakan semua soal di buku, gitu ya. Oke. Kontrapositif tadi ya. Oke, jadi sekali lagi P maka Q dan Q itu tidak menyimpulkan, tidak membawa kita ke P, ya. Jadi yang seperti ini argumen yang tidak valid, ya. Nah, oke, kemudian berikutnya ini yang apa terkait dengan inferensi yang terkait dengan kuantor, gitu ya. Apa? Jadi kalau asalnya kita punya untuk setiap X berlaku PX, gitu ya. Jadi ini berlaku untuk semua, maka tentu kita akan bisa mengambil apa sih namanya P atau X tertentu yang sama dengan C, ya. Jadi jika apa kita punya apa premisnya setiap mahasiswa ITB memiliki akses ke si X, begitu ya, maka tentu ini benar untuk Yayat, ya, karena Yayat mahasiswa ITB, gitu ya. Nah, atau ini pada posisi yang sebaliknya, justru kalau kita mendapatkan suatu sifat P ini ternyata berlaku untuk setiap C, begitu ya, maka kita bisa menyimpulkan untuk setiap X berlaku PX, ya. Jadi ini juga di dalam bukti seringkali gitu ya, jadi kalau kita mau membuktikan suatu sifat berlaku secara umum, maka kita ambil sembarang unsur di bilangan real misalnya, kita tunjukkan suatu sifat berlaku. Karena tadi pengambilan unsur di bilangan realnya itu sembarang, maka ini berlaku untuk setiap bilangan real, gitu ya. Jadi kesimpulan kita untuk setiap bilangan real berlaku sifat demikian, ya. Jadi di sini apa kita melakukan generalisasi dengan cara apa namanya menunjukkan bahwa sifat ini berlaku untuk sembarang unsur, ya.
Oke, hang on. Terus yang berikutnya ini apa? Eksistensi ya, kuantor eksistensi. Jadi ada X sehingga PX. Ya, jadi ada X sehingga PX ya berarti kita boleh memilih X yang mana ini yang memenuhi. Katakanlah C gitu ya. Jadi PX atau PC berlaku untuk suatu C. Ya, oke. Jadi kalau eksistensinya sudah dijamin, kita boleh menggunakan sifat itu pada unsur yang memang apa namanya dijamin keberlakuan sifatnya, ya. Oke, ini jadi yang ini bolak-balik ya. Sementara di sini sebaliknya gitu ya. Kalau kita bisa menunjukkan bahwa suatu sifat itu berlaku untuk suatu unsur tertentu gitu ya. Misalnya siapa ya tadi? Hengon Enrico berkacamata begitu ya. Karena kita melihat Enrico berkacamata paling tidak tadi dari fotonya yang saya lihat kacamata hitam. Oke, maka kita bisa menyimpulkan ada seorang mahasiswa ITB yang memiliki kacamata hitam. Mudah-mudahan memiliki ya, bukan pinjam kacamata hitamnya. Oke, ya jadi ini apa namanya? Jadi inferensi bagaimana cara kita menarik mendeduksi suatu kesimpulan dengan juga menggunakan kuantor gitu ya. Apa ini contohnya? Seorang mahasiswa di kelas ini tidak membaca buku teks. Kemudian semua mahasiswa atau seluruh peserta kelas ini lulus ujian. Oke, kesimpulannya apa? Ada mahasiswa yang lulus ujian tanpa membaca buku teks gitu ya. Mudah-mudahan nggak terjadi nih, ya. Oke, jadi di sini apa namanya? Jadi kita di sini menggunakan tadi ya bahwa kalau sifatnya berlaku untuk semua begitu ya, maka tentu berlaku untuk salah satu di antara anggota domain tadi ya. Oke, ya. Contoh terakhir ini coba kalian lihat di sini. Jadi yang seperti tadi ya. Jadi kalau suatu sifat berlaku untuk semua begitu ya, maka tentu kemudian kita bisa mengambil untuk satu unsur tertentu. Ya. Oke, jadi di sini kita mulai dengan suatu premis yang diasumsikan benar bahwa untuk setiap bilangan bulat positif n, jika n-nya lebih dari 4, maka n kuadrat kecil dari 2 pangkat n. Ya, jadi ini berlaku untuk setiap bilangan bulat positif, begitu ya. N lebih besar dari 4 akan mengakibatkan n kuadrat kecil dari 2 pangkat n. Oke, saya kira jelas ini ya. Jadi kalau berlaku untuk n yang lebih besar dari 4, maka tentu berlaku untuk n yang sama dengan berapa? 100 ya. Jadi ini berlaku untuk n lebih besar dari 4. Berlaku ini. Ya, tentu akan berlaku saat kita memilih n yang sama dengan 100 ya. Jadi untuk n yang sama dengan 100 akan berlaku apa? Bahwa 100 kuadrat lebih kecil dari 2 pangkat 100 ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya jadi kembali lagi nanti saya nanti Pak Suhadi ya, karena Pak Suhadi yang bikin ininya apa namanya silabus ya. Jadi sekali lagi kita akan mengejas sedikit, menyesuaikan sedikit apa namanya rencana perkuliahan kita dengan banyaknya minggu yang hanya 14 ya. Oke, jadi ada yang akan di squeeze sedikit, dimampatkan sedikit ya, termasuk minggu ini. Oke, jadi hari Rabu nanti kita sudah akan masuk pada bab 3 tentang algoritma ya.
Oke, jadi yang bab satunya selesai di hari ini. Oke, bersiap minggu depan Anda akan punya PR ya. Dan bersiap juga di minggu 4 kita akan adakan kuis. Kuisnya, I see, saya lupa belum. Oke, nanti saya umumkan di Teams ya. Kita harus segera enroll di apa namanya, di kuliah.itb.ac.id ya. Jadi kita akan gunakan LMS FMIPA 19 untuk melakukan kuis dan ujian ya. Jadi kalian nanti perlu segera enroll di situ. Nanti saya beri itunya, enrollment key-nya. Oke. Hang on, jam berapa? Sekali lagi. Oke. Masih ada waktu untuk satu lagi bermain bersama Bob, bersama apa tadi? Bobcat. Coba tolong kembali ke Bobcat. Sudah? Ada di Bobcat semua? Sudah? Sudah. Oke. Sudah, Bu. Oke, silakan dimulai. Sekali lagi yang belum bisa lihat, refresh. Benar salah ya? Kalau benar tulis 1, kalau salah tulis 0.
Oke, saya lupa ini. Saya pikir sudah di start, ternyata belum di start. Saya kira saya tadi padahal sudah pasang. Oke, saya kira kita tutup saja ya. Sudah cukup waktunya. Oke. Ini jawaban yang benar. Nomor A. Itu salah. Kenapa salah? Karena bisa aja ada dari jurusan lain yang ngambil matkul ini. Ya, ya. Jadi, hang on. Jadi apa namanya? Kalau jadi ini kan sebetulnya proposisinya yang disebut yang dituliskan dalam bentuk kuantor ya. Setiap mahasiswa matematik mengambil matematika diskrit itu kan sama saja dengan setara dengan jika X mahasiswa matematik maka X mengambil matematika diskrit gitu ya. Nah, jadi kalau Mita mengambil matematika diskrit itu tidak kemudian bisa disimpulkan Mita mahasiswa matematik ya. Jadi bisa saja Mita mahasiswa yang lain, misalnya aktuaria kayak gitu ya. Ada ya yang mengambil kuliah ini? Seingat saya 108 ada. Siapa? Aktuaria yang mengambil? Ibu. Siapa? Esar. Oh, Esar kamu? Oh, oke. Esar aktuaria. Oke. Ya, jadi ini salah ya. Nah, kemudian yang kedua nih. Bu Hilda senang semua makanan pedas. Nah, kemudian Bu Hilda senang gulai dungdung. Entah apa itu gulai dungdung. Jadi kesimpulannya gulai dungdung pedas. Ini salah juga nih. Ya. Oke. Jadi ini sebenarnya apa? Bu Hilda senang semua makanan pedas itu artinya apa? Kalau dalam bentuk implikasi. Jika makanan pedas, maka Bu Hilda senang. Ya, jika makanan pedas, maka Bu Hilda senang gitu ya. Tapi kan saya rakus ya, saya bukan cuma senang yang pedas gitu ya. Jadi kalau saya senang sesuatu belum tentu karena dia pedas juga ya. Kalau pedas saya suka gitu ya. Nggak pedas saya suka juga sebetulnya ya. Jadi di sini tidak bisa kita kemudian menyimpulkan bahwa gulai dungdung ini juga pedas ya. Nah, oke, yang ketiga saya kira benar gitu ya. Jadi kalau X kuadratnya irasional, maka X rasional ya. Maka saat kita punya V kuadrat irasional, kita bisa simpulkan bahwa V-nya juga irasional. Yang keempat juga salah ya. Oke. Jadi kita di sini kembali punya pernyataan di sini. Jadi yang kalau A dan D itu sebetulnya bisa dijadikan implikasi begitu ya, tapi di sini kita gunakan kuantor gitu ya. Jadi untuk kalian bisa melihat kuantor implikasi lebih mudah barangkali ya, kalau muncul dalam bentuk implikasi kita lebih mudah untuk melihat
bentuknya ya. Jadi yang ini P maka Q gitu yang kita punya P maka Q ya. Maka P maka Q itu tidak ekivalen dengan tidak P maka tidak Q. Oke. Jadi yang diberikan di sini adalah tidak P maka tidak Q. Jelas ini tidak ekivalen. P maka Q ekivalennya dengan apa kontrapositifnya? Tidak Q maka tidak P. Ya, P maka Q ekivalen dengan tidak Q maka tidak P. Ya. Oke ya, jadi demikian. Oke, saya kira saya sudah sedikit melewati waktu. Daftar hadir sudah dibuka. Silakan mengisi di di CX. Sebentar, saya mau mengambil dulu. Oh, saya lupa yang terakhir tadi nggak direkam ya? Atau direkam? Oh, oke, direkam.